Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam Wahyu pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau selalu ada dan ada di dalam perjalanan hari-hari hidup kami. Tuhan Yesus, satu rindu kami mau disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-11, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Sangkakala yang ke-7, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ke-7 meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya. Dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada. Karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah. Tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di sorga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Pastilah sukacita sekali ya. Meskipun kita berada pada saat ini di minggu-minggu menjelang minggu Advent dan kita berada di nama minggu akhir tahun gerejawi. Kadang mendengar akhir ini sepertinya tidak semua kita siap. Ya, akan berakhir, terakhir, ya segala-galanya lah. Padahal akhir itu menjadi sesuatu yang sangat diberkati bagi umat percaya, orang Kristen kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Kita tahu bahwa akhirnya setiap pribadi yang menyembah Tuhan Yesus, hidup di dalam kebenaran firman-Nya, akan mendapatkan janji Tuhan. Ketika Tuhan Yesus pergi ke sorga, Dia akan memberikan, Dia menyediakan tempat bagi setiap kita di sorga. Amin. Ya, maka jangan takut lagi ketika bicara tentang akhir, berakhir, dan di akhir ya. Yang pasti kasih Tuhan Yesus tidak pernah berakhir dari kehidupan setiap kita. Saudara diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini, kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Artinya apa? Kalau semua berakhir, ada akhirnya, akan berhenti, tapi ternyata kuasa dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes dipercayai adalah pribadi yang menulis surat ini ketika dia dibuang ke Pulau Patmos, akan kesaksiannya karena Injil yang dia beritakan dan keberanian yang luar biasa menentang penguasa Kaisar Domitianus ketika itu yang terkenal sangat-sangat kejam sekali bagi orang Kristen, bagi orang percaya, bagi pengikut Kristus di dalam kehidupan ketika itu. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, ketika kita melihat apa yang menjadi konteks historisnya, benar pada masa Rasul Yohanes, gereja mula-mula mengalami tekanan yang cukup besar, penganiayaan yang besar di sana sini oleh kekaisaran Romawi ketika itu. Domitianus sebagai kaisar sering menuntut penyembahan dan menjadikan dirinya menjadi Allah Tuhan yang kelihatan di dalam kehidupan mereka.
sehingga itu mengancam dan sangat mengancam kehidupan orang Kristen, pengikut Kristus. Terlebih mengancam iman percaya mereka, sebab hanya Allah, Yesuslah yang patut disembah di dalam kehidupannya. Wahyu pasal 11 ayat 15 sampai 19 ini menawarkan pengharapan, menawarkan sebuah kepastian bahwa meskipun kekuatan dunia ini berkuasa untuk sementara, bahkan membuat pengikut Kristus, pengikut Tuhan Yesus sepertinya khawatir, tapi percayalah, sejatinya penghakiman yang adil itu, Allah yang akan memerintah itu akan tiba tepat pada waktunya. Dan Allah itu menjadi raja di atas segala raja. Dan secara teologis, bagian ini juga berbicara tentang kedaulatan Allah yang tidak pernah goyah, yang tidak akan berakhir sampai kapanpun. Sebab pemerintahan Allah tidak hanya terbatas di sorga, tapi juga akan termanifestasikan di bumi ini, di mana semua kejahatan akan dihakimi. Kerajaan dunia akan diubahkan menjadi kerajaan Allah. Penghakiman terakhir, upah bagi orang-orang kudus, kemenangan kekal di dalam Tuhan. Itulah pesan sentral dalam ayat-ayat atau firman Tuhan yang kita bahas pada saat ini. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, di sini kita melihat ya memang ketika orang atau jemaat awam mendengar kata wahyu pun sudah mulai agak gimana gitu ya. Memang terlalu banyak ungkapan-ungkapan, simbol-simbol yang dimunculkan. Tapi saya mau kita melihat sesuatu yang sangat-sangat menegaskan saja. Apa itu? Di ayat yang ke-15 disebutkan sangkakala ke-7 itu menandakan akhir dari serangkaian penghakiman dan awal pemerintahan Allah yang penuh kuasa atas bumi ini. Disebutkan ke-7, angka 7 dalam Alkitab seringkali melambangkan sebuah kesempurnaan atau penyelesaian ilahi, menunjukkan bahwa tiupan sangkakala ke-7 ini mengumumkan kesempurnaan akan rencana Allah di dalam kehidupan setiap kita, setiap orang percaya. Makanya kalau kami juga anak orang tua 7 orang, saya tidak malu karena saya percaya dalam Tuhan angka 7 itu adalah angka yang sempurna. Apa hubungannya? Lalu saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam ayat yang ke-16 kita melihat ada angka, ada jumlah ke-24 24 itu adalah simbol dalam Wahyu yang sering sekali diasosiasikan dengan 12 suku Israel plus 12 rasul. Dan ini adalah mewakili keseluruhan umat Allah di sepanjang sejarah. Mereka menyembah Allah, mereka menyembah Tuhan sebagai respon terhadap pengumuman besar tentang pemerintahan Allah yang akan bertahta, berkuasa, dan kekal di dalam kehidupan setiap kita. Maka saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, mari kita melihat hal-hal apa yang mau ditegaskan melalui perikop kita pada saat ini. Yang pertama sekali yang mau ditegaskan adalah kedaulatan dan kuasa Allah yang mutlak, ayat 15 mendasari. Yang kedua, kemenangan Kristus yang kekal, di mana disebutkan tiupan sangkakala ke-7 itu. Itu adalah kumandang bahwa kemenangan Kristuslah yang berkuasa, yang kekal dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga, penyembahan dan pengakuan atas keagungan Allah. Ayat 16 sampai ayat ke-17 mendasari 24 itu melambangkan umat Allah sepanjang sejarah tersungkur, bertekuk lutut di hadapan Allah. Itu adalah penyembahan dan rasa syukur atas tanggapan pemerintahan Allah yang adil, nyata di tengah-tengah kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Percayalah, ayat 18 menyatakan penghakiman ilahi, penghakiman Allah itu akan terjadi adil dan nyata dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Sebuah janji, sebuah statement bahwa akan ada upah bagi orang-orang
yang percaya, bagi orang-orang kudus yang dikuduskan oleh Allah, dan semua pribadi yang takut akan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keenam? Ayat 19 mengungkapkan penglihatan tentang bait suci di sorga yang terbuka, di mana tabut perjanjian Allah terlihat. Artinya apa? Digenapilah perjanjian Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Janji Allah yang menyelamatkan dan memulihkan setiap kita. Lalu apa yang ketujuh yang mau ditegaskan? Akan ada fenomena alam sebagai tanda kehadiran Allah. Ayat 19 menyatakannya, tanda-tanda khas, teofani, wajah Allah terlihat nyata di dalam kehidupan setiap kita pada akhirnya. Ini menegaskan kehadiran Allah akan membawa perubahan besar bagi seluruh ciptaannya. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita seperti yang saya katakan tadi adalah kekuasaan dan kerajaan Allah tidak akan lenyap. Lalu apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita pada saat ini? Kekuasaan Allah itu yang tidak akan lenyap itu. Kaitan tema yang pertama yang bisa kita lihat, kekuasaan Allah itu bersifat kekal, tak tergantikan, tak terbatas. Kekuasaannya akan kekal. Ayat 15 menjadi kekuatannya. Dan bahasa Inggris juga semakin menegaskan forever and ever. Tidak akan pernah berakhir. Lalu apa yang kedua kaitan temanya? Pemerintahan Kristus atas seluruh kehidupan di dunia ini. Yang ketiga, kekuasaan Allah itu dinyatakan melalui penyembahan dan pengakuan umatnya. Seperti apa yang dituliskan ayat 16-17 itu. Lalu apa yang keempat? Allah itu adalah hakim yang adil. Dan kekuasaannya akan meruntuhkan, akan menghancurkan setiap bentuk-bentuk kejahatan, kezoliman di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu apa yang berikut? Kaitan temanya. Simbolisme alam itu menunjukkan bahwa alam ini, dunia ini pun takluk di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan fenomena alam ini menunjukkan hadirnya kuasa ilahi yang dahsyat, melampaui kuasa siapapun, termasuk kuasa Domitianus ketiga itu. Maka saudaraku dalam Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, apa yang menjadi refleksi bagi setiap kita melalui perikop kita pada saat ini? Milikilah pengakuan akan kekuasaan Allah di tengah setiap kekacauan yang terjadi di muka bumi ini. Yang kedua, jagalah imanmu, tetaplah setia. Walaupun engkau akan mengalami penganiayaan, bahkan mungkin kesulitan. Tapi tetaplah menjaga iman, tetaplah setia. Lalu apa yang ketiga? Tetaplah memuliakan Tuhan. Sembahlah Dia, angkatlah pujian, dan muliakanlah Tuhan di dalam pengakuan setiap perjalanan kehidupan. Lalu apa yang keempat? Milikilah kesadaran, iman, bahwa Allah lah hakim dan adil di tengah-tengah kehidupan kita. Makanya jangan pernah takut. Keadilan itu akan terungkap. Keadilan itu akan nyata. Bahkan ketika engkau merasa tidak mendapatkan keadilan itu, saatnya akan tiba. Yesus Tuhan akan menjadi pengadil dalam kehidupanmu. Lalu apa yang berikut? Milikilah pengharapan. Ada kemenangan di dalam Yesus. Yesus itu adalah Raja di atas segala raja. Yesus Tuhan adalah pemilik kekekalan itu. Sehingga langit dan bumi dan segala sesuatunya akan sirna punah. Tapi kekekalan Tuhan Yesus tidak akan terbantahkan. Dia kekal dari dahulu sampai selama-lamanya. Lalu apa yang berikut? Benar, setiap kita akan diadili oleh pengadilan Allah itu. Tapi percayalah, setiap kita menjadi pribadi yang diberkati. Dan Tuhan akan memberikan pengampunan. Ketika ada perubahan, ketika ada pertobatan, pastilah kasih itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Lalu apa yang terakhir? Percayalah dan tetaplah hidup taat, hidup setia di dalam panggilan, di dalam perjanjian Allah. Dan jangan pernah mencari sesuatu yang bersifat semu, sesuatu yang bersifat sementara. Carilah kekekalan itu.
maka kekekalan itu akan menghampirimu. Maka kekekalan itu akan menjadi milikmu. Milikmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan bahwa kami mengimani kuasa Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan kami hidup ada di dalamnya. Dalam kasih Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin.